واغفر لنا ما مضى ووسع كرمي محمد سيد الخير والسفر والفريق إلى من رب وفي رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم نبينا أمير الليل فلا تهدوا أبرتي قولنا منه ولا تفكي ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم هو الحبيب الذي نرجى السماء لكونها من الأخوال والدائمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Jami'al Madinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali ta'lim kita dengan pembacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Untuk orang tua kita, ya, guru-guru kita dan orang-orang yang telah berjasa kepada kita, termasuk yang telah mewakafkan tanah ini dan mendonasikan sebagian hartanya untuk syiar dakwah dan ibadah di masjid ini, yang sudah wafat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima iman dan Islamnya, kemudian diterima seluruh amal ibadahnya dan jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kita yang masih hidup, yang masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, ya, diluaskan rezeki kita dan dimudahkan seluruh urusan kita, dan kita diwafatkan dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil wa liwataya. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian tafsir kita, yaitu tafsir surah Al-Baqarah. Kemarin kita sudah sampai wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah mereka menafkahkan, ya, menginfakkan sebagian dari hartanya. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa, ya. Jadi kalau mengaku orang yang bertakwa, kalau dia belum senang berinfak, ya, belum senang bersedekah, maka belum masuk kategori orang-orang yang bertakwa sesuai dengan
surah Al-Baqarah ini. Baik, kita lanjutkan ya. Ayat yang berikutnya adalah ciri-ciri daripada orang bertakwa alladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Ini kayaknya kemana udah ya? Yaitu orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau ya Muhammad. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Al-Quran ya. Wa huwa al-Quran wa sunnah, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah, bahwasanya Allah telah menurunkan kepada engkau ya Muhammad al-kitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah, dan hadis Nabi atau sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ciri orang yang beriman yang berikutnya adalah mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu Al-Quran ya. Fal muttaquna yu'minuna bi jami'i ma jaa'a bihi ar-rasul. Jadi orang-orang yang bertakwa itu mereka beriman kepada seluruh apa yang diturunkan atau yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi percaya, apa yang disampaikan oleh Nabi percaya. Dulu di zaman ketika Islam datang pertama kali, ketika menyampaikan kepada kaum kafir Quraisy ya, ada yang beriman tapi ada juga yang tidak beriman ya. Mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu ya bukanlah nabi gitu. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu bukan wahyu dari Nabi. Bahkan mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah buatan Muhammad. Padahal Nabi Muhammad seorang ummi, buta huruf ya. Seorang ummi yang tidak pandai baca tulis. Tapi yang nggak pandai baca tulis bukan seperti kita ya kan, nggak makan bangku sekolah gitu ya. Tapi Nabi walaupun tidak pandai baca tulis, justru di situ kemukjizatan Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad tidak pandai baca tulis saja, banyak fitnah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu buatan Muhammad ya. Maka keummian Nabi kita Muhammad SAW, disitulah letak mukjizat Al-Quran. Nggak mungkin Nabi mengarang kitab yang demikian sempurna, demikian indah urutannya, usulnya ya. Jadi keummian Nabi itu bukan justru kelemahan, tapi menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian wala yufarriquna baina ba'dhin ma anzala ilaihi, dan tidak membeda-bedakan apa yang diturunkan kepadanya. Jadi nggak milih-milih tuh. Kemarin saya sampaikan nggak milih-milih. Oh ini enak nih kita ambil hadisnya. Oh ini nggak enak kita buang. Nggak boleh begitu. Jadi yang enak kita ambil, yang nggak enak kita buang. Wah ini kayaknya nikah poligami enak nih, ya gitu kan? Poligami saya ambil lah, ya kan? Ketika ditanya kenapa ente poligami? Ini kan sunnah Nabi. Gitu. Tapi sholat kagak, ngaji kagak. Jadi yang enak-enaknya diambil, gitu ya. Nah itu nggak boleh kita beriman seperti itu. Fayu'minuna bi ba'dihi wa la yu'minuna bi ba'di. Jadi mereka beriman sebagian dan mengkufuri sebagian yang lain. Jadi kalau kita beriman kepada apa yang diturunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, semuanya kita terima. Jadi nggak boleh kita mengimani sebagian. Nah kemudian yang berikutnya, ayat yang berikutnya, wa ma unzila min qablik, dan juga ciri-ciri daripada orang bertakwa dalam ayat ini yaitu beriman kepada apa yang diturunkan sebelum engkau ya Muhammad. Apa itu? Kitab apa?
Ya, yasmilu al-iman bil kutub as-sabiqah, yaitu yang meliputi iman kepada kitab-kitab sebelumnya. Apa itu? Kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Jadi kita harus beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, gitu. Tapi beriman kepada kitab sebelumnya bukan berarti kita harus mempelajari kitab Zabur, ya kan? Bukan berarti kita mempelajari kitab Taurat, Injil. Tapi beriman secara global, gitu. Kalau beriman kepada Al-Quran secara ijmal, ya, yang global itu meyakini bahwa Allah pernah menurunkan kitab-kitab sebelumnya kepada para nabi dan rasul. Tapi beriman kepada Al-Quran harus dipelajari seperti ini nih. Ya, kita belajar pelan-pelan pelajari surat Al-Baqarah isinya tentang apa, dan kita merujuk pada kitab yang dikarang oleh para ulama. Ya, ini yang saya sampaikan diambil dari kitab namanya Tafsirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Jadi dikarang oleh ulama, gitu. Karena menafsirkan Al-Quran nggak boleh sembarangan, kan gitu. Kan pernah saya sampaikan hadis, man fasarul Quran bi ra'yihi, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya, gitu. Kata Nabi SAW, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka silakan ambil tempat duduknya di neraka. Ini nggak boleh sembarangan, ya. Kalau sekarang kan banyak orang-orang yang sok tahu, gitu ya, nggak pakai kitab peninggalan para ulama, dia menafsirkan dengan Al-Qur'annya. Bahkan ayat Al-Quran itu, ya, nanti di sini nih ada penjelasannya, ya, imma yajaduhu aw ta'wiluhu ala ghairi muradillahi wa rasulih. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu Al-Quran, mereka mentakwilkan, menerjemahkan, menafsirkan Al-Quran sesuai dengan keinginannya. Enggak boleh, ya. Jadi ayat Al-Quran ditarik-tarik supaya membenarkan pendapatnya, itu kan banyak tuh di televisi, ya, bawa ayat, bawa hadis untuk membenarkan pendapatnya dia. Itu nggak boleh, itu begitu, ya. Jadi sikap kita terhadap Al-Quran dan hadis adalah kita mengikuti, bukan malah Al-Quran mengikuti kita, pendapat kita. Nah, ini salah, ya. Jadi menafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yaf'alu zalika min may yaf'aluhu minal mubtadi'ah. Jadi seperti apa yang dilakukan oleh para orang-orang ahli bid'ah, ya, yang bikin agama. Jadi sholat, ya, cuman 3 waktu, gitu kan? Ada nggak orang sholat 3 waktu? Dalam Al-Quran katanya sholat cuma 3 waktu, ya. Pertama sholat zuhur, maghrib, kemudian subuh, gitu, ya. Karena dia menafsirkan dari Quran saja, dia tidak melihat dari hadisnya. Ya, ini ada tuh model-model begitu. Kemudian ada lagi yang mengatakan sholat dengan 2 bahasa, ya kan? Sholat dengan 2 bahasa ada tuh dulu, namanya Kiai Roy, ya kan? Indonesia juga. Nah, Indonesia ini unik, ya, nabi palsu ada di Indonesia. Udah gitu adanya di Depok lagi kan, nabi palsu, ya kan? Terus ada paham yang mengatakan sholat dengan 2 bahasa, tapi bukan di Depok tuh, ya, di luar. Maksudnya dengan 2 bahasa gimana? Pernah saya jelaskan, ya. Jadi kalau dia mengatakan Allahu Akbar, itu dia mengartikan Allah Maha Besar, gitu. Kemudian Sami Allahu liman hamidah, dia mengartikan Allah Maha mendengar, begitu. Dia artinya pakai bahasa Indonesia, ya. Padahal Nabi tidak mengajarkan selalu seperti itu. Ini kan model kayak gini nih, ini yang bertentangan, ya, nggak boleh. Makanya ngaji itu harus dengan ulama yang betul-betul diakui keilmuannya, ya. Nggak ada tuh sholat dengan 2 bahasa. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu seperti kamu melihat
aku sholat. Nabi sholat dengan apa? Dengan bahasa, dengan bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Nabi. Enggak diterjemahkan lagi pakai bahasa Arab yang lain, gitu ya. Nah, ini di akhir zaman ini banyak nih paham-pahamnya yang menyesatkan. Ya, sholat dengan dua bahasa. Kemudian ada dulu ada mengaku mendapatkan wahyu dari Jibril, ya kan? Dia namanya Lia Aminuddin, itu ada di Indonesia juga, udah ketangkap semua ya. Kemudian ada lagi tuh sekarang kalau silat itu pada tuh pakai peci haji, pakai sorban, terus apa? Melakukan tindakan apa? Pelecehan seksual, ya kan? Penipuan. Alasannya apa? Mengajarkan fikih, ya kan? Ajarkan fikih sama perempuan harus buka ini, buka itu. Akhirnya sebenarnya itu berdalih agama, tapi dia melakukan pelecehan seksual kepada santri perempuannya sampai hamil, kan bahaya itu. Ini repot nih sekarang nih, macam-macam nih akhir zaman. Ya, jadi mereka bertentangan dengan apa yang ditentukan Allah, itu ahli-ahli bid'ah. Ya, alladzina yuwalluna an-nusus. Jadi mereka mentawilkan ya ad-dallatu ala khilafi qaulihim, yang bertentangan dengan pendapat para ulama. Nah ini ya. Jadi beriman dianturkan kepada Nabi Muhammad SAW, wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan kepada sebelum engkau. Ya. Nah kemudian, jadi yang dimaksud dengan beriman kepada yang diturunkan sebelum engkau, yaitu kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, Injil, dan Zabur, gitu. Nah, wajami, dan beriman kepada rasul-rasul, fala yufarriquna baina ahadim minhum. Juga beriman kepada rasul-rasul, semua rasul yang kita tidak boleh membeda-bedakan antara rasul yang satu dengan rasul yang lain. Ya, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad terakhir itu sama. Apa yang dibawa? Apa? Tauhid, yaitu menyembah Allah dan meninggalkan bentuk-bentuk penyembahan kepada selain Allah. Sama tuh, termasuk Nabi Isa menyuruh menyembah Allah, gitu. Ya, makanya kalau ada orang-orang yang mengakui Isa sebagai Tuhan, anak Tuhan, itu udah menyimpang, nauzubillah. Ya, kita berlindung dari paham seperti itu. Dan wala yufarriquna baina ahadin minhum, kita tidak boleh membeda-bedakan antara rasul yang satu dengan rasul yang lain, sama. Ya. Nah, kemudian summa qala wa bil akhirati hum yuqinu. Kita sampai sini. Wa bil akhirati hum yuqinu. Dan ciri yang berikutnya dari orang bertakwa, yaitu mereka beriman kepada hari akhir. Ya, ini kita datang di sini ke masjid, ya kan, sholat berjamaah, duduk majelis taklim, apa yang kita ambil? Apa? Dapat duit nggak? Enggak gitu. Dapat duit dari DKM karena kan saya pernah sampaikan, kalau seandainya ya diumumkan barang siapa yang sholat maghrib berjamaah, maka dia pulang akan mendapatkan uang 100.000 atau 1 juta. Ramai masjid. Tapi ada orang-orang yang datang ke masjid, ya, bahkan di tengah hujan, di kegelapan malam, subuh dia datang untuk sholat berjamaah di masjid, maka kata Nabi, saksikan bahwa dia itulah orang yang beriman, gitu. Jadi kuncinya orang yang diakui sebagai orang yang beriman, ya, ketika dia pada kegelapan malam, ya, subuh-subuh itu dia datang ke masjid, itu udah pasti dia beriman. Pertanyaannya, apa yang diambil oleh mereka, apa yang diharapkan? Tidak lain kecuali karena dia beriman kepada hari akhir. Wabil akhiratihum yuqin. Mereka yakin hari akhir bahwa amal ibadah yang dia lakukan akan dibalas. Itu kalau nggak ada iman nggak sampai kita di sini. Ya Pak Qasim ya. Kalau nggak ada iman nggak sampai ke masjid. Jangankan ke masjid, di rumah aja untuk sholat malas.
5 menit. Ya, kalau istilahnya nonton bola aja berjam-jam kuat. Ya kan? Tapi kenapa sholat 5 menit 7 menit nggak sanggup? Apa yang menggerakkan? Iman. Maka orang-orang yang beribadah menjaga sholat 5 waktu, ya, kemudian ditambah lagi sholat yang sunnah, tambah lagi dia menuntut ilmu seperti hari ini, malam hari ini, itu yang diharapkan adalah bahwa suatu ketika nanti di hari akhirat seluruh amal ibadah kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud wabil akhirati hum yuqinun. Ya. Wal akhiratu, ya, ismun lima yakunu ba'dal maut. Jadi yang disebut dengan akhirat itu, ya, akhirat, hari akhir, yaitu nama yang menyangkut apa-apa yang berkaitan dengan setelah kematian. Ya, setelah kematian itu disebut akhir, ya. Seluruhnya manusia itu mati, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti disebut dengan hari akhir. Hari akhir apa? Hari akhir dari kehidupan di muka bumi ini. Nah, ini kalau kita memandang jauh ke depan nih, ya, memandang jauh ke depan bahwa suatu saat dunia ini akan hancur. Nah, kemudian hari akhirat ini, beriman kepada hari akhirat ini disebutkan dalam kitab ini, li'annal iman bil yaumil akhir ahadun arkanul iman. Jadi beriman kepada hari akhir itu termasuk salah satu dari rukun iman. Ya. Wa li'annahu a'zamu ba'ithu ala ruhbati wal amal. Dan beriman kepada hari akhirat ini itu setinggi-tinggi harapan kepada Allah, ya, sesuatu yang kita takuti dan kita harapkan. Kita takut nih hari akhirat, ya, kira-kira nanti ketika dunia ini hancur nih, ya, dunia ini semua hancur, terus manusia kita dikumpulkan di padang mahsyar, ini kira-kira kemana saya, ya kan? Nah, kita kalau berpikir ke arah sana, pasti kehidupan kita akan kita jaga. Kita takut kepada satu hari akhir, ya, yang kita nggak ada pahalanya, tapi juga kita berharap bahwa nanti ketika di padang mahsyar seluruh amal kita itu akan menolong kita. Makanya di sini wal amal, jadi amal perbuatan. Ya, maka kalau orang-orang yang nggak beriman, ya mungkin kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, ya, kita sholat, dia mah tenang-tenang aja kan, atau TV, bahkan dekat musola maghrib datang, Allahu akbar, dia tetap mancing, maghrib mancing dekat musola, nggak tergerak hatinya untuk ke masjid. Kenapa? Karena dia nggak mengakui adanya hari akhir. Ya, menurut dia percuma lah saya sholat juga nanti, ya, yang sholat belum tentu masuk surga gitu kan. Lo sholat rajin belum tentu lo masuk surga gitu, ya. Ya, kita balikin, ya, saya yang sholat aja belum tentu masuk surga, apalagi lo yang nggak sholat, kan gitu. Dan kita sholat beribadah kepada Allah bukan untuk masuk surga, kan pernah saya jelaskan, ya. Tapi kita ingin mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengikuti perintahnya. Nah, kalau rahmat Allah sudah sayang kepada kita karena kita menuruti perintah Allah di dunia ini, maka Allah akan berikan rahmat kasih sayangnya, ya, dan pasti kita akan dimasukkan ke dalam surga. Gitu, Pak. Ya. Nah, kemudian di situ ada kata yuqinun. Yuqinun itu artinya yakin. Ya, enggak ragu-ragu. Tidak terdetik dalam diri kita, benar nggak ya ada hari akhirat? Benar nggak ya nanti amal kita dibangkitkan? Gitu. Itu biasa tuh setan membisikkan gitu, ya. Makanya jalan menuju surga itu sangat berat, ya. Jadi yang dimaksud sini al-yakin huwa al-ilmu at-tam. Jadi yakin itu dia memiliki ilmu. Ini kita nih ngaji sekarang ini
dalam rangka untuk menguatkan keyakinan kita. Ya, yakin kita itu pada hari akhirat dengan cara seperti ini. Ya, disampaikan ilmu, maka kita akan menjadi yakin bahwa inilah penjelasan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu sebagai pemahaman yang sempurna. Ya. Pemahaman yang sempurna al-ilmu tam alladzi ya laisa fihi adna syakin, dan tidak ada di dalamnya keraguan sedikit pun. Ya. Orang kalau udah yakin pada hari akhirat itu Pak, itu yang saya sampaikan tadi. Ya, subuh ya kan, bahkan bukannya subuh, ya di keheningan malam dia bangun. Nggak ada yang tahu dia bangun sholat tahajud, nggak ada yang tahu orang, ya. Kemudian dia datang sholat subuh pada saat mungkin hujan dingin, ya kan, kegelapan malam dia datang. Itu kenapa? Karena dia sudah yakin. Nah kalau nggak yakin, ya dengar azan, dengar ya, terus dengar apa HP alarm hidup kan. Dimatiin ya, dimatiin lagi tidur lagi. Makanya kalau naruh alarm HP jauh dikit, jadi supaya tangan nggak sampai. Jadi kalau mati nggak sampai ya. Jadi dan kalau bikin alarm jangan nada bunyi yang enak, yang lembut, jangan, kalau bisa yang berisik gitu biar kita bangun. Ya. Jadi nanti HP kita itu akan menjadi saksi gitu. Ya, bahwa HP itu digunakan untuk yang baik-baik gitu ya. Untuk ibadah gitu. Nah, ini sampai dulu ya. Wabil akhiratihum yuqinun. Ya, jadi ciri-ciri yang bertakwa, dia beriman kepada hari akhir. Ini iman ini berat nih Pak. Kenapa? Karena belum terjadi. Ya enggak? Nah, kita bisa ada yakin iman kepada hari akhir dari mana? Dari sepanjang ini nih. Ya, disampaikan ayat Al-Quran, hadis Nabi, sering hadir majlis taklim, kita makin yakin. Tapi kalau kita tidak pernah hadir di majlis taklim, nggak tahu kita dari mana mau yakin. Ya, nah di situ nggak akan pernah tahu. Ya, nah ini berangkat tadi yang dikatakan dalam kitab ini al-ilmu at-tam, jadi memahami ilmu secara sempurna. Dengan cara apa? Hadir-hadir seperti ini membuat keyakinan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada yang mau bertanya, masih ada waktu. Silakan. Jadi bab kita tentang beriman kepada kitab-kitab sebelumnya dan beriman kepada hari akhirat. Ya silakan Pak. Kan tadi ada yang sholat dengan dua bahasa itu. Iya. Dengan sholat dua bahasa itu termasuk orang itu beriman atau tidak? Ya dia sholat aja beriman, dia mungkin percaya ya, diberitakan sholat. Cuman caranya itu, itu nggak diajarkan sama Nabi sholat dua bahasa itu. Ya kan Nabi bilang, sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Jadi mulai dari bacaannya, gerakannya itu harus ikut Nabi, nggak boleh sholat itu bikin-bikin cara sendiri. Kan ada yang sholat di YouTube, ya kan macam-macam, ya enggak? Ada yang sholat ini, ada yang lompat sini, ada gerakan gini, enggak ada itu. Ya. Dia beriman bisa jadi dia sholat, dia karena dia beriman kepada Allah, cuma cara sholatnya salah, dia nggak diterima sholatnya, ya kan? Nggak diterima sholatnya karena sholatnya nggak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Nggak ada sholat dua bahasa. Itu di Indonesia, tapi bagaimana kalau misalnya di Inggris pakai bahasa Inggris lagi? Bagaimana kalau di Belanda dia baca sholat diartikan pakai bahasa Belanda? Nggak ada. Itu nggak diajarkan oleh Nabi. Ya, kan iman kepada Allah dan dia beriman kepada apa yang diturunkan oleh Rasul, yang diajarkan oleh Nabi. Sholat 5 waktu, ya kan? Nabi ngajarin sholat 5 waktu. Tapi ada paham yang mengatakan sholat hanya 3 waktu dalam Islam, dalam Al-Quran. Itu pernah saya sampaikan tuh. Dia hanya beriman kepada Quran. Ya, padahal sebenarnya dikupas oleh Adi Hidayat itu ada 5 waktu.
Ya, tapi karena kebodohan dia mengatakan cuma 3 waktu. Apalagi kalau bicara tentang hadis, itu ada waktu sholat 5 waktu. Ya gitu Pak ya. Jadi dalam sholat 2 bahasa bisa jadi dia beriman kepada Allah nih, tapi ya syariatnya tuh ya ketika dia mendirikan sholat tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Nabi menjelaskan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal, nih hadis Nabi tegas. Man amila amalan, barang siapa yang beramal dengan satu amalan, ya, apalagi yang berkaitan dengan ibadah, laisa alaihi amruna, yang tidak atas dasar perintahku, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Kalau tertolak nggak diterima, gitu. Ya, sholat gerakan yang ditambah-tambahin, ada tuh model macam-macam tuh sekarang. Tapi kalau misalnya sholat gerakan begini, ada yang di atas dada, ada yang itu kaifiat saja, itu masih dalam masih dalam koridor yang benar. Ya. Silakan lagi. Ya. Yang terakhir dalam koridor yang benar cara sholat, ada fenomena dalam sholat jamaah, orang sudah assalamualaikum dan sebagainya, dia masih tanya sampai orang lain berdiri pada dua, dia masih tanya, padahal dia itu berjamaah Masih tahiyat gitu. Ini maksud saya, perkenankan, perbolehkan atau diizinkan sholat semacam itu, karena pas berjamaah kan begitu. Ya betul. Nah, apakah dia mantap bahwa sesuatu yang ingin dia sampaikan nah pertanyaannya, dia tahiyatnya itu ya jedanya lama nggak? Lama nggak? Nah, adab di dalam sholat berjamaah ya, idza kabbaro fakabbiru gitu kan. Kalau kita sedang berjamaah, apabila imam takbir, maka takbir. Dan imam itu untuk diikutin. Apapun yang digerakkan imam harus diikutin. Ya, kalau kita berjamaah, termasuk ketika imam takbir, dia takbir, ya kan. Kemudian wa idza raka'a farka'u, apabila imam ruku farka'u, di situ ada fa ya. Jadi kalau menurut ahli bahasa Arab itu fa di situ nggak bareng sama imam. Jadi wa idza kabbara, apabila imam takbir Allahu akbar, nah, baru dulu fa, fakabbiru, maka bertakbirlah. Jadi bukan wa, fa itu artinya itu ya, maka bertakbirlah gitu. Makanya nggak boleh kita bareng imam, biar imam dulu rukuk sempurna baru kita ikuti gitu ya. Ngebarengin aja nggak boleh, apalagi ngeduluin kan. Kalau ngeduluin nanti kepalanya bisa jadi apa, keledai gitu ya di akhirat ya kan. Wah, ini ketahuan nih dulu di dunia nih sholatnya dulu imam mulu nih. Dari mana tahu? Itu kepalanya manusia tapi berkepala keledai, nanti kelihatan. Ngebarengin aja nggak boleh. Jadi kalau imam takbir baru kamu takbir. Wa idza raka'a farka'u, apabila imam ruku Allahu akbar farka'u, maka baru ruku kamu gitu. Itu adabnya yang bagus begitu. Ya. Kemudian apabila imam bangun, imam tegak baru gitu. Nah, kemudian termasuk urutan salam, imam salam termasuk. Imam salam maka ikut salam. Jangan ditambah-tambahin. Ya, atau bisa jadi di akhir itu dia baca doa, ya doa sebanyak-banyaknya apa ya, boleh lah, tapi nggak sampai lama. Nah, kita nggak tahu tuh yang dibaca apaan tuh masalahnya, ya kan? Hah? Apa? Iya, bisa aja dia baca di akhir, tapi kan lamanya juga harus yang terlama juga Mbak ini, karena harus mengikuti imam, gitu. Ya, dan ketika mengikuti imam tidak boleh ketinggalan 2 gerakan gitu ya. Jadi kalau tidak makanya kalau imam takbir nih, tiba-tiba kita imam ruku ya, Allahu akbar, kita datang baru ya kan. Nah, kita boleh tuh
Allahu Akbar, nggak perlu baca Fatihah, langsung ruku. Tapi imamnya belum bangun ya. Nah, masih dapat tuh 1 rakaat. Boleh kita langsung Allahu Akbar, langsung. Nah, imamnya belum bangun, kita masuk dapat 1 rakaat. Tapi kalau sudah imam bangun, nah kita baru takbir Allahu Akbar, kita berarti ketinggalan. Sempurnakan nanti di akhir. Gitu. Jadi nggak boleh gerakan dia semua. Imam ruku, ya kan? Terus ketika imam udah bangun, sami Allahu liman hamidah, ini baru ruku. Berarti ketinggalan 2 gerakan, ruku dan i'tidal. Nah, itu nggak boleh. Jadi nggak boleh ketinggalan 2 gerakan. Itu adab dalam imam. Tadi kembali ke pertanyaannya, setelah salam baca tahiyatnya lama gitu. Nah, itu perlu diselidikin apa yang dibaca gitu. Ada gitu ya? Dia sahadat bacanya dikatakan jadi setelah imam selesai assalamualaikum dia baca tahiyat. Ya, baru sampai suatu kemudian dari Muhammad. Terus Tapi ya lama dia baca gitu salamnya. lama banget gitu ya. Lama banget. Nah, itu belum diselidikin yang dibaca apa gitu ya. Ya, jadi yang dibaca jangan sampai nanti bacaan-bacanya juga nanti itu perlu kita mengaji ya. Jadi apalagi kalau ikut apa imam. Nah, Nabi mengajarkan kalau kamu menjadi imam fal yuqassir, jadi singkat, disingkat, masih disingkat. Tapi kalau kamu sendiri, nah fal yutawil, silakan panjang, mau sujud lama gitu silakan. Ya. Kan ada juga tuh ketika imam sujud, dia ikut sujud kan, makmum kan sujud gitu. Nah, ketika imam sudah bangun, ya kan, Allahu Akbar, dia masih sujud, saking asiknya, nggak memperhatikan imamnya. Ya, nah itu kalau sampai ketinggalan tadi 2 rakaat, nah berarti dia terpisah dari imam. Walaupun yang dia baca, dia saking asiknya sujud doa kepada Allah di sujud, tapi nggak boleh kalau dia sebagai makmum, kecuali kalau dia sholat sendirian. Itu ya. Jadi itu perlu diselidikin Pak juga ya, yang baca kira-kira bacanya apa? Hah? Kenapa? Oh gitu. Kok parah? Ya dengar kita nanya Bapak, kok lama yang dibaca apa gitu? Nggak apa-apa. Kok lama ininya tahiyatnya yang dibaca apa? Karena ada bacaan di akhir tasawuf akhir ya kan? Sebelum salam fil alamina ya kan, innaka hamidum majid, ada tuh doanya ya kan, Allahumma ya muqallibal qulub ya kan, sabit qalbi ala dini, ya, itu bacaan tambahannya, itu ada hadisnya sebelum salam fil alamina innaka hamidum majid, Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya Allah yang memutarbalikan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu atau dalam ketaatan. Tapi apakah dia dibaca ulang-ulang gitu ya, kan juga nggak boleh kelamaan juga ya, itu ada tambahannya. Ada lagi? Cukup ya? Ya, jadi materi kita hari ini tadi ciri-ciri orang bertakwa, yaitu dia beriman kepada yang diturunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan beriman kepada kitab-kitab sebelumnya dan beriman kepada hari akhir. Nah, ini mudah-mudahan kita termasuk yang kategori ini ya. Maka kita digolongkan kepada orang-orang yang bertakwa. Hudalil muttaqin. Ya, nanti yang berikutnya kita bahas ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan baca hamdalah dan kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,